Dek. Wah, terus anggap hebat dah. Iya. Dek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur sama-sama kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga dengan rahmat dan karunia Allah kita lagi hadir di acara kita kini, yaitu acara rutin pengajian setiap hari Jumat. Yang mana pada hari ini ukurannya jadwalnya kuning pur. Tapi kan nyoba halangan di SMS lewat tak tolong si pengajianku ya. Dan salawat bin salam sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para keluarga beliau dan para sahabat beliau dan para pengikut beliau hingga hari kiamat. Soal mukadimah salam kita cukupkan sekian, kini masuk kepada tujuan yang dimaksud. Ada yang lupa ya, salam mau sampaikan kepada Ibu Ketua Majelis Taklim beserta perangkatnya, dan salam mau sampaikan kepada seluruh ibu-ibu yang hadir. Soal mukadimah mau cukupkan sekian, kini masuk kepada tujuan yang dimaksud, yaitu mengulangi pengajian. Yang alhamdulillah pada hari ini pengajian kita menyambung pengajian kita yang belakang, yaitu dengan berpedoman kepada kata Imam Ghazali, bahasanya suci itu ada sampai 3 daerah. Yang pertama, suci badan daripada hadas dan najis. Yang kedua, suci badan atau tubuh daripada dosa dan maksiat, yaitu nak. Dan ketiga, suci hati daripada perbuatan tercela. Dan keempat, suci jiwa atau batin daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kini kita ambil nang ketiga, yaitu suci badan, suci hati daripada sifat tercela. Kalau masalah sifat tercela lah kita baca banyak sekali minggu belakang. Dan kini kita masuk dan kita hiasi diri kita dengan sifat-sifat yang terpuji, dengan sifat-sifat yang elok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal kalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Innalaka la ajran ghaira mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Satu basiru payu besirun bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam yang berbunyi Nun. Allah yang mengetahui dengan maksud nun tadi. Jadi nun tadi
Manusia nak tahu artinya. Sama dengan alif lam mim. Alif lam mim. Saya nak tahu artinya alif lam mim. Tidak ada. Makanya di dalam tafsir dibuat Allah lah yang lebih mengetahui dengan maksud alif lam mim tadi. Jadi banyak pangkasure dengan huruf hijaiyah tadi, tapi Allah yang mengetahui. Kita nak tahu nak apa rasio di dalam kata-kata nanti tadi, kita nak tahu. Demi kalam kata Allah dan apa yang mereka tulis. Allah bersumpah dengan kalam atau pena. Dan apa yang ditulis di pena tadi Allah bersumpah. Wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun kata Allah. Aku bersumpah demi kalam dan demi apa yang mereka tulis, sesungguhnya engkau bukanlah orang gila. Jadi Nabi Muhammad itu dituduh orang gila dia. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Tidaklah engkau dengan nikmat Tuhan engkau sebagai orang gila. Inna lakala ajaran ghaira mamnun. Sesungguhnya untukmu wahai Muhammad nanti adalah upah atau imbalan yang tidak pernah putus. Wa inna kala ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah orang yang mempunyai budi pekerti yang sangat luhur. Satu bosiru payu bosiru, maka kamu akan melihat dan mereka akan melihat nanti siapakah biayikumul maftun, siapakah di antara kamu yang gila kata Allah. Jadi caliak jelah Muhammad nanti. Biarlah engkau dikaciknya orang gila de orang. Biarlah dikaciknya tukang sihir de orang. Biarlah dikaciknya de orang banyak kau engkau sebagai tukang tanuang. Caliak je lah wahai Muhammad. Basiru payu basirun bi aikumul maftun kata Allah. Caliaklah nanti, perhatikanlah nanti siapa di antara orang-orang pun gila. Inyo nang gila apa engkau wahai Muhammad. Sabar aja lah wahai Muhammad. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah panutan umat. Wa ma bu'istu li utamima maqarimal akhlak kata Rasulullah. Dan aku tidak diutus ke bumi ini kata Rasulullah kecuali untuk memperbaiki akhlak manusia. Jadi akhlak Nabi Muhammad tadi, sifat Nabi Muhammad tadi, perilaku Nabi Muhammad tadi adalah perilaku yang patut sekali kita contoh. Perilaku yang patut sekali kita pedomani, baik dalam kehidupan berkeluarga, baik dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam agama. Sehingga Nabi Muhammad SAW dalam agama, dalam masyarakat digelari dengan Al-Amin. Masih ketek, masih muda lah dapat gelar Al-Amin. Gelar Al-Amin itu artinya orang nan sangat dipercaya. Jadi segala bentuk urusan kita serahkan ke Nabi Muhammad, segala bentuk titipan kita serahkan kepada Nabi Muhammad akan terjaga, akan terawat dengan baik. Jadi kita umat Nabi Muhammad mencontoh ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sifat yang sangat menonjol dari Nabi Muhammad tadi adalah sifat penyantun. Sifat yang sangat menonjol di Nabi, sangat penyantun, sangat penyayang, sangat pengasih, sangat pemaaf, sangat sabar Nabi Muhammad tadi. Bahkan pengasihan Nabi
baka penyayangan Nabi, baka penyabaran Nabi. Ditalok awak kira-kira lalu rumah urang satio awak lalu di ludahane di urang punya rumah. Nabi yakin jo lalu kasinan. Bahkan Nabi tersenyum. Satio kana ludah Nabi galak dibalas dengan senyuman, dibalas dengan budi pekerti yang baik, dibalas dengan contoh tauladan yang baik oleh Rasulullah. Kalau awak ba'a kira-kira lalu awak di rumah awak cuh tiba je yang ludah di puncak dua awak ba'a kira segala macam nak keluar kalega wabak tu bocah ye kalega padang anak sianung keluar sagala itu mah lihat do nak kanali keluar cawi sagala keluar. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innaka la ala khuluqin azim kata Allah. Sesungguhnya engkau adalah orang yang berbudi pekerti yang baik. Berbudi pekerti yang luhur. Sehingga setiap lalu depan rumah orang karena ludah dibalas dengan senyum, dibalas dengan doa. Ditanduk lo dewa ikiro lo. Ambo pribadi mau talok bara cayo elang talok yang udah itu dong. Tapi walaupun tak talok minimal kita mencontoh akhlak perilaku yang mulia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada suatu ketika setiap Nabi lalu dekat rumah orang kena ludah, setiap Nabi lalu kena ludah pada suatu saat. Lalu Nabi di sini tidak ada ludah keluar oleh. Aku tidak ada orang meludah oleh. Sehingga bertanya lah Nabi. Baak keadaannya pun tukang ludah selama ko laya do je kolak. Diketok lah pintu Assalamualaikum kata Rasulullah. Tidak ada orang menjawab do dicaliak dibuka pintu kira lah tabaring lah tidur orang tadi kira. Lah beberapa hari sakit sehingga ndak talok lagi maludah Nabi, ndak talok lagi bergerak, ndak talok lagi tagak, sehingga ditengoklah di Nabi. Kata Rasulullah tidak dean kau, aku ndak dolai maludah nambo, aku lah tidur je ndak sakit. Kalau awak anak keluar dalam muncung wakil kilo tu, matilah bagas soe. Itulah babaleh namanya itu jai. Karajo buak nan salamoko parangai nan buak salamotu itulah manarimo namanya jujulo. Bagas soe li sakit, li sana bagas soe. Dia mau matilah kecewa kan. Kalau Rasulullah nak keluar dari mulut kau sakit. BNE para lube. Saya gawe dia di doa dan Nabi dia ube dia aye di minuman. Mode itu budi pekerti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam rumah tangga Rasulullah pun dikenal Rasulullah sebagai orang yang berbudi kepada keluarga. Dikenal Rasulullah sebagai orang yang lemah lembut dengan keluarga. Dikenal Rasulullah orang yang sangat pengertian dengan keluarga. Bahkan Rasulullah dikenal sebagai orang yang sangat romantis dalam keluarga. Ada sebuah nak pada suatu saat Rasulullah dalam keluarganya Sayyidah Aisyah minum air. Jadi air sudah diminum oleh Sayyidah Aisyah, diminum lo di Nabi air tadi. Di ma bibirnya Siti Aisyah tak malengket, di situ lo diambil air Nabi. Itu keharmonisan, keromantisan keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan salah satu sifat yang luhur bagi Rasulullah adalah sangat penyantun. Sehingga dalam Nabi Isra Mi'raj disebutkan dituangkan ke dalam dado Nabi suatu sifat yang namanya sifat penyantun. Sangat penyantun Rasulullah tadi. Sehingga keluar hadis Nabi menyebutkan kalau ingin awak mendapat hati nan lembut, disebutkan dalam hadis Rasulullah, atuhibu antalina kulubukum wa tudrika hajatikum pamsahu raksahu yatama wa it'amu bi ta'amikum, kata Rasulullah. Jika kamu pengen hati yang lembut, pengen mendapat cita-cita awak yang kita inginkan tercapai, kata Rasulullah, pamsahu raksa islahu yatima, irhamil yatima, kasihilah anak yatim, atau santunilah anak yatim, kata Rasulullah. Jadi kalau ingin awak mendapat hati nan lembut, mendapat hati nan sejuk, mendapat hati yang jadi panutan, santuni anak yatim, kata Rasulullah. Apa cara yang pertama ditunjukkan oleh Nabi supaya awak dapat hati nan lunak? Santuni anak yatim. Dan yang kedua, usap kepala anak yatim. Basobok awak anak yatim, usap kepala, kata Nabi. Sudah dia disantuni, dikasihi, diusap kepala. Dan sudah tu agiah makan anak yatim tadi dengan makanan kamu. Apa yang dimaksud dengan agiah makan dengan makanan kamu? Apa nan kita makan, apa nan layak kita makan, itu nan kadagian kana yatim. Jangan nan kata buang, kau nak lama awak peroli, antalah ke masyanu, nyo nak bayar do, nyo nak bayar dua do ibu awak deh. Itu namanya bukan memberi makan dari makanan kamu. Jadi yang dimaksud oleh Rasulullah, beri anak yatim makan dari makanan kamu, sesuatu nan lama di awak, sesuatu nan layak dimakan, sesuatu nan layak dipakai, sesuatu nan layak dipagunuan. Itu yang dimaksud dengan memberi makan dari makanan kamu. Jadi kau bersedekah pakaian awak ke anak yatim nan layak untuk dipakai. Bersedekah makanan awak nan layak untuk dimakan. Itu yang dimaksud dengan memberilah makanan anak yatim tadi dari makanan kamu. Jadi makan awak sehari-hari, kebutuhan awak sehari-hari nan dikonsumsi di awak sehari-hari, itu nan dia. Jangan dibedakan, seandainya awak pinyo anak yatim, awak manggo balo anak, awak nak manggo balo anak yatim, ya. Seandainya awak manggo balo anak yatim, nan dimakan di awak makanan, itu nan dia. Sambal nan dimakan di awak itu nan dia. Jangan dibedakan. Itu maka Rasulullah menyebut beri makan dari makanan kamu. Itu kata Rasulullah. Beri pakaian yang layak dipakai. Nah, jadi pada hari ini kita menghiasi diri awak dengan sikap-sikap atau sifat-sifat yang terpuji. Apa salah satu sifat yang terpuji yang dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu sifat penyantun. Penyantun ke orang sekitar, penyantun ke tetangga, penyantun ke keluarga, penyantun ke orang banyak, penyantun ke sanak famili. Itu salah satu sifat yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Dalam suatu hadis Rasulullah menyebutkan dua orang nanti kata Rasulullah ndak kadican liak dek Nabi nanti do di hari kiamat. Weh, anci kaditolong dek Nabi dua kelompok ko nanti. Jangan kaditolong dek Nabi dicaliak je ndak dek Nabi dah. Kira-kira kelompok kau dianggap sampah, dianggap sesuatu yang buruk, dianggap sesuatu yang jelek, dan tidak perlu dicaliak dan tidak perlu diperhatikan. Dua kelompok nanti kata Rasulullah, ndakkah dicaliak Nabi, ndakkah diperhatikan Nabi, jangan ditolong, jangan dia syafaat, jangan mendapat syafaat dari Rasulullah, dicaliak je ndak. Sia kalau nawa asap itu. Jangan pegang kalau kau nak. Jadi kan awak basuhan suwe nak. Awak basuhan suwe menghiasi diri awak, menghiasi hati awak dengan sifat-sifat yang terpuji. Salah satu sifat yang terpuji adalah yang dicontohkan Rasulullah adalah sifat yang sangat penyantun, sangat penyayang. Dan Rasulullah menggarisbawahi dua orang umatku nanti ndak kalian caliak, ndak kalian dijingong, ndak kalian perhatikan. Namanya ugange. Isnaini layan zuruhuma, layan zurullahu ilaihima. Ukukul walidaini wajaral su kata Rasulullah. Dua macam kelompok kata Rasulullah atau dua golongan ndak kalian caliak, ndak kalian perhatikan. Jangan kalian dia syafaat, jangan kalian tolong, jangan kalian angkat dari neraka. Dicaliak je ndak do nama dua kelompok nan pertama orang yang durhaka kepada ibu bapa dan nan kedua urang nan jahe ke tetangga. Do siko nan jahe ke tetangga nak. Aduh. Mak do siko le lo saja. Di rumah do. Awak hendak jahe ku tetangga jahe kau awak. Di kalau tetangga jahe ke awak apa balik awak? Hah? Sabar. Ku balik jangan jahe lo. Ba'ama komode itu suatu hadis menyebutkan amwa awak menjadi orang mulia ditawarkan oleh Nabi. Lai amwa awak jadi orang mulia. Lai mulia di sisi Allah, mulia di sisi manusia, mulia di sisi Rasulullah. Nama orang yang bisa mulia kata Rasulullah. Nan pertama sia orang nan kamulia di sisi Allah. Santuni ugang nan jahe awak ditandok tau kuku kajian doa ya pulau ya itu kata Rasulullah. Kalau awak ingin orang mulia di sisi Allah, mulia di sisi Rasulullah, mulia di sisi orang lain, di sisi orang banyak, santuni kasihi sayangi ugang nan jahil ke awak. Ditandok doa lah. Mencari wanci lah. Mencari wanci ya. Haji kebanyakan tu ni macam dia awak pegang. Awak kan ada nanya ke dia. Curhat kami. Dia kan curhat. Jadi Rasulullah menggarisbawahi kalau awak ingin jadi orang mulia, mulia di sisi Allah, mulia di sisi manusia, mulia di sisi malaikat, santuni orang nan jahe awak, santuni orang nan menjahili awak, agiah orang nan cekik awak. Lita lo gitu. Ayo. Koyo nambare kaji mana? Ya. Bare kaji cik kok. Ba bare santuni urang nan jahe awak, santuni urang nan menjahili awak, agiah urang nan ceke awak. Ayo koyo payah kemana? Kalau nan ceke ko ba besoe? Di bale lo jo ceke. Kalau orang nan jahe, apa besoe?
Di balelo jo jahe awas lah. Nak kama minjam ke den disuat. Kan negatif besok nak. Cubolah nanti ndak kakurang lo. Ndak kakurang lo pitihe. Ayo kado ye deh sado itu mah. Semenjak dari itu sampai itu kado ye deh nak kabatenggang kawa, ndak kama minjam kawa awas nanti. Pasti ya aku kecewa nak. Tapi anjuran Rasulullah, jangan Rasulullah po. Agiah urang nan ceke kawa, pinjaman urang nan ceke kawa, urang ko ndak pernah minjaman awak piti lah. Dipinjam piti yo warna banyak cucu-cucu dia mencuangnya. Bilo ka babaye. Kitiko paguno den untuk semacam ko payah lo meminta ke cik awak. Lah tu ke cik awak. Tapi giliran inyo ka meminjam ke awak awas. Kecewa kan? Tapi Rasulullah nak mengajarkan nak mode itu do. Apa yang diajarkan Rasulullah? Santuni orang nan santunin orang nan jahil ke awak dan agiah orang nan ceke ke awak kata Rasulullah. Jadi siapa orangnya tu? Dan tidak kadiliek-liek de Nabi nanti di hari kiamat dah. Dua kelompok nan pertama orang nan durhaka ke ayah dua. Nan kedua orang nan jahe ke tetangga. Jika kamu benar beriman dengan Allah kata Rasulullah. Jika kamu benar beriman jika kamu benar-benar beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka muliakanlah tetangga, maka berbuat baiklah dengan tetangga kata Rasulullah. Jika kamu benar beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka katakanlah katunan elok-elok atau lebih baik diam. Jadi Rasulullah menyebut kalau ia beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, kaluan kata-kata elok. Kalau tidak bisa mengaluan kata elok, encak diam. Jadi dua kelompok pun nak dicaliak ya Nabi nanti kan. Anjik kan mendapat pertolongan, anjik kan mendapat syafaat dari Rasulullah dicaliak je nak dah. Sianya orang itu nan pertama orang nan durhaka ke ayah je dua dan nan kedua orang nan jahit ke tetangga. Ba nan jahit ke tetangga ko ba ayam tetangga magada ayam tetangga ai kalaman rumah pi ciladian. Ibu je lah yang kat ayam tetangga tadi ni. Magada kambing tetangga kalaman rumah bam cek laki kakek kayu. Tukang nan jahit ke tetangga. Dalam surat Al-Ma'un disebutkan Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahudu wala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahur alladzina hum yuraquna wa yamna'unal ma'un. Nah, termasuk orang yang mendustakan agama salah satunya orang nan anggan memberi pertolongan. Jangan termasuk orang yang mendustakan agama dalam surah Al-Ma'un salah satunya orang nan anggan memberi pertolongan. Lah pakian orang minta tolong dak dona namuah tibo menolong. De salang tajak baan de untuk atajak untuk mengali banda hari hujan aye tapako malimpah aye ke dalam rumah pinjam tajak agak sebentar anak kece meminjam karjoe pajako balilo mode bangko piti banyak tajak cie nak tabali nama itu orang tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat. Rasulullah menyebutkan kok beriman dengan Allah dan hari akhirat kaluan kata-kata nanelo.
meminjam tajak uang cara coyo nak keluar. Alu gang kikirot. Jadi salah satu ugang nan mendustakan agama, ugang nan anggan memberi pertolongan, meminjam tajak, meminjam ladiah, meminjam gaji. Kalau awak bertetanggo kan biasa tu nak. Biasa. Meminjam konda, meminjam piti, meminjam payung, semacam tu biasa. Kalau zaman dahulu bagi kayak kita. Nah, yo. Baca itu awak zaman dahulu ibu hati deh kadang-kadang. Ba ibu hati bagai kali tanah dah ado. Hari lah patang anak lah mengiak-ngiak nak menangis minta nasi. Seorang mangok-angok ya bumbu-buneli kau di dalam lah ado. Kau bertanya orang nama nang kadang aku tekan je lah kapan loe nama nang kali itu nang kadang itu. Jadi bagai kali tanah lu nak doro le lagi lah jam 5 sore. Baik kumalu sana mi. Lai banyak uni bagai. Bagai kali tanah untuk beko nak doro ha. Abae alunjo pulang le lah jadi muari alunjo pulang membawa bagai dole. Kace tiba rumah tetanggo. Anak kace uang punya bagai banyak dak tu bagai do. Bagi lai sakaluang dalam rumah namo itu alazinahum yurauna wayamnaunal maun. Urang nan anggan memberi pertolongan termasuk orang yang mendustakan agama. Adodor lebih kejam. Ba lebih kejam lai uni bapadi lai salangan ambo padi baa laki padi masa agak setengah kaguang deane yakui lah pulang lati po rumah mau kongkong membawa kaguang. Assalamualaikum. Salam. Kama kau tapi ini awak kami yang padi mau agak setengah kaguang de baru sabanta ko bana orang tipu mabadi laba jua kasakan di Allah padi tadi dak do lai upue mengicuah yanya mengingkari janji padi dak di salangan jua tibo kae babaliak pulang jo kawong kosong. Allazina hum yurauna wa yamnauna maun. Kau orang yang mendustakan agama yang enggan memberi pertolongan. Kalau zaman dahulu kan yo payah nak, yo payah hidup zaman dulu. Tapi zaman ini alhamdulillah dak do namun itu ada. Jadi salah satu kata Rasulullah orang nan indah ditengok dari Rasulullah nan indah diperhatikan dari Rasulullah nanti adalah orang nan jahe kata tanggo. Kok sakit awak misalnya siana dulu tahu tetanggo. Kok tak panggang rumah awak siana dulu tahu. Kok mati awak siana dulu tahu. Kok manguburan beko siana nang sibuk manggali kuburan. Tetangga satu ibu-ibu dan bapak-bapak. Itulah makoe jan awak jahe kata tanggo. Tu makoe kata Rasulullah ndak kade caliak-caliak nanti do ugang nanjai kata tanggo ko kata Rasulullah. Nan kadua nan indah kadican liat dek Nabi ugang nan durhako kapado ayat dua. Siko kali nak do nan durhako nak. Satio agi kaposo di dalam kuburan indua awak di doanyo. Kaganti minta maaf, kaganti minta salam, kaganti mengirimkan keperluan beliau. Sebab kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mayat di dalam kubur kata Rasulullah ibarat orang nan sadang tenggelam, butuh bantuan, butuh pertolongan,
dengan kiriman-kiriman doa dari sanak keluarga, dari anak dan keponakan. Jadi setiap saat mayat dalam kubur tadi mengharap doa, mengharap kiriman Al-Fatihah, mengharap kiriman Al-Quran, bacaan Al-Quran yang diniatkan untuk beliau. Tu karanti awak minta maaf, karanti bakirin kain dua juaya awak adalah meninggal. Jadi kata Rasulullah nan kaduo urang nan durhako kaya join dua ndak kadicaliak di Nabi ya. Wah, tu ya merasain di mana. Jadi kata Roma Irama dalam nyanyi ridha Allah tergantung ridanya orang tua, dan marah Allah tergantung marahnya orang tua. Hadis Rasulullah juga menyebutkan seperti itu. Ridha ibu dan bapak adalah ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan murkanya ayah dan ibu adalah murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam suatu hadis disebutkan, seandainya dipotong-potong badan awakku oleh hindu awak syarat dipotong, dicancang-cancang sampai syarat cincangan, alunyo tabalik jaso hindu awak lagi. Ba'a rasonyo mate. Coba kita bayangkan waktu melahirkan sajona. Begitu awak melahirkan, ibu-ibu yang sudah mengalami rasa sakit melahirkan, rasa sakitnya merawat anak, rasa payahnya merawat anak, mode tu indu awak merawat awak dulu. Kadang-kadang orang nak beranak yun nak taraso ya. Tapi orang nan beranak taraso sagi itu. Taraso payah merawat anak, taraso payah membesarkan anak. Oleh karena itu mode tulah indu awak merawat awak. Kadang-kadang cik matul katakan tu menangis yo. Owa tengah malam. Cik matul indu laba bubuyun dek tekan tua. Nah awak menangis yo tu. Apa bakal tahu lalu Anaknya ngerti dia. Nah mau gantian mengendong dong. Nak kau nangis tua. Jadi nan orang laki ko kelamaan dia namanya ya nak. Yo. Dia jadi fiktif ya. Giliran anak lah barasia, Allah mandi, Allah babada, tibo apa sayang ayah, sayang abah, anak gadis siako, wang bakasa siako. Segala macam kedua, ya bana sayang kana. Tapi lah Babilonyo lah ke sungai, lah buang air kadang, anak kecil ayah ku anak ku, lah kanai dari ke sungai ya. Tu model. Kau giliran kalalo peko amain nampaya. Yo. Sekolah sanang lah jago peko baru ayah. Jadi itulah payahnya merawat ayah, merawat anak. Jadi wajarlah Rasulullah menyebutkan ridhonya Allah tergantung ridho orang ibu bapak, dan marahnya Allah tergantung marahnya ibu dan bapak. Jadi bagi kita nalah meninggal dua, nalah meninggal ayah, sekali setahun minimal jalan kuburannya. Bayi awak ke kuburan, mendoa awak di sini. Kau ndak pandai awak mendoa di bawah orang siap tukang doa. Diserahkan orang siap tadi 100.000 nih paling kurang. Baca dia bukan itu maksudnya. Jadi itu garahin itu dari mana itu doang. Jadi di bawah orang siap, dia awak mendoa di sini, berkat doa garanti minta maaf, garanti bajabat tangan kepada ayah hindu awak dan Allah berpulang karamatullah. Kapan paralu setiap bulan kita tahlilkan. Lihat tu hindu awak bertahlilan.
Lain. Kalau awak ingin bertahlil bisa juga ke Masjid Muhajirin. Itu setiap hari Jumat mengadakan tahlil. Nah, jadi bagi kita yang ingin bertahlil untuk ayah atau ibu yang meninggal bisa kita lakukan bersama-sama. Jadi kita ulang balik apa kaji awak, yaitu keluhuran akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu sekali kita contoh. Salah satu akhlak Rasulullah yang paling menonjol, yang waktu Nabi menyuan pengemis di Madinah, pengemis buto. Kacau terngarawa ke sana. Setiap pagi Rasulullah datang menemui pengemis tadi membawa makanan. Disuruhan lah dek Nabi pengemis tadi. Setiap Nabi datang ke pengemis tadi, apa pesan pengemis? Yuang kana banai le elo yuang. Waang kagadang yuang aba adalah tuwo. Kok basoboang jo Muhammad jangan didake-dakean pajatu. Pajatu pangicuah tu mo, pajatu pambohong, pajatu jahe, karajoe bubuak, palangai dak encak tu doh, jangan dake-dake tu Muhammad. Beko ang tapangaruh deh, kaji nyom kini ko ado nan keluarnya kaji baru, apa nama tu agama baru nan kemangannya di Muhammad. Beko ang tapangaruh, jadi kok tibo Muhammad dake ang jangan dake-dake, nan datang ke Asia. Datang ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mode itu parangai tukang uang buto tadi. Ndak kan Nabi Muhammad ini mengecek doh. Pokoknya sia nandake kenyo tu pesannya. Apa pesan uang buto tadi? Pengimis buto tadi. Kok basoboang jo Muhammad janang dake-dake jo nyo. Jangan didangan-dangan kece. Jangan didangan-dangan ceramah. Bekuang tapangaruah de masuk ke agama hati-hati. Nyo pangicuah tu mo. Nyo pambohong tu mo. Nyo tukang sihir tu mo. Jangan dake-dake ke Muhammad. Jadi setiap orang nandake ke tukang anu tadi. Mode itu kata Jadi Nabi setiap pagi tiba di sinan membawa makanan, membawa minuman, disuruhnya dari Nabi uang buto tadi. Jadi setiap Nabi tiba muda itu kecil ke Nabi. Dikira awak bala kikiro tu. Kecil awak pajago nak. Pajago. Nak tahu duntuang lo nampak aku doh. Malah disuruhan makanan lah dibawa makanan tiup lagi muncuang masih segak lo. Ayo buka kiri suan kemunculan yang pacaran itu pasti mau itu kecewa nak. Tapi dek kemuliaan akhlak Nabi, dek keluhuran akhlak Nabi dengan penuh kesabaran tetap Nabi tiu lagi datang menyuguhkan makanan. Jam lagi ibu aman ketetek wah. Sampai kurang 5 balik. Berarti kurang sebelum ini. Nah, dipecah-pecah lagi. Lah meninggal Nabi Muhammad, bergantilah khalifah dengan Abu Bakar Siddiq. Tiba di Abu Bakar Siddiq pada suatu saat Abu Bakar Siddiq bertanya ke anaknya putri beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha, yaitu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apa kira-kira wahai Aisyah kebiasaan Rasulullah nan alun ambo lakukan? Kira-kira apa le nan alun ambo buat agar to Siti Aisyah Allah ya lah cukup sadoela banyak engkau benar-benar dipakai disebut sebagai ahlu sunnah, orang yang mengerjakan seluruh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi. Tapi cieknya nan alun ayah buat atuh magiah makan uang butuh di pasar Madinah. Itu kebiasaan Rasulullah di pagi. Datanglah Abu Bakar ke sinan membawa makanan disuruhan lah uang butuh tadi makanan. Katolah sudah disuruhan begang uang butuh tadi. Siapa ang?
Pandai lo manyuan den nak mode ko besuai ko orang tukang suan lu besuanya lembut. Tanang caro suan ewang kekasan tanganan siago. Kata Abu Bakar, ugang nan manyuan kau salamu kola maningga Allah mandahulu lah bapulang karamatullah subhanahu wa ta'ala. Nanamboko kawannya, sahabatnya. Jadi sianya ugang itu nabeso manyuan ang boto itulah nan Muhammad, itulah na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah beliau manangan cerita tadi manangi lah tukang pengimis tadi mananginya isa de Muhammad mau kiroe salamu kolah bo maki-maki lah bo caci-caci segala macam keci embo mangke Satio inyo datang apa kece embo ke jangan kau dake-dake di Muhammad. Nama Muhammad itu pengicuah tumo, pembohong, pempitnah. Jangan dake-dake di Muhammad. Mode itu kece embo ke itu aja. PE nyo bana mau kiroi nama nyuan. La salah ambo la barusu ambo salamu ke Nabi Muhammad. Minta maaf ambo sehingga nak beliau ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan keluhuran akhlak Nabi Muhammad, dengan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad, beliau tukang pengemis tadi langsung mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terakhir contoh kemuliaan keluhuran akhlak Nabi Muhammad. Pada suatu saat pada suatu kali Rasulullah balik perperangan. Nabi tertidur di bawah pohon yang sangat rindang. Takalok Nabi adalah tiap parang. Datanglah seorang kafir musyrik yang bernama Daksur. Siapa namanya? Daksur. Tentara kafir Quraisy. Membawa padang semeter panjangnya padangnya tadi. Tiba di hadapan Nabi, diunuskan padangnya kali Nabi, dia lihat Nabi Muhammad. Woi Muhammad, takajui Nabi sedang lalu, sedang bersandar di batang kayu. Takajui Nabi, tersentak Nabi, dicari ada Nabi Daksur. Lama unuskan padang kali Nabi. Apa kata Daksur? Sianan bisa menolong engkau kini wahai Muhammad dari padang amboko. Sianan bisa menjaga engkau dari padang kau Muhammad. Dicaliak matoe de Rasulullah Daksur tadi dengan pandangan yang lembut. Dijawablah de Rasulullah. Ambo sebagai manusia wahai Daksur. Memang tak ada nang kamanolong ambodo terkecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala kata Rasulullah. Mendengar kata kalimat Allah tadi menggigih Daksur, lapih padang Daksur, tajatuh padang Daksur tadi. Diambiaklah padang tadi de Rasulullah, diunus padang tadi kali Daksur tadi. Kata Rasulullah, giliran kita Daksur. Kini sia bisa menolong engkau, sia bisa menyelamaikan engkau, sia bisa menolong engkau, sia bisa memelihara engkau dari padangku ini. Kata Rasulullah, padang kidakean kali Daksur. Kata Daksur, dado Muhammad, dado nang kau bisa menolong ambodo. Ndak ada yang bisa menyelamai anak bodoh kecuali engkau wahai Muhammad. Engkau yang bisa menyelamai anak bodohnya wahai Muhammad. Apa kata Rasulullah? Dengan penuh kasih sayang, dengan keluhuran akhlaknya Nabi. Diagianlah de Nabi padangnya balik ke Daksur. Kau padang engkau Daksur, pailah engkau ku maafkan kata Rasulullah. Diambil de Daksur padangnya. Langsung Daksur pai dan berpikirlah Rasul, alangkah mulianya sikap Nabi Muhammad,
Alangkah luhurnya perilaku Nabi Muhammad, alangkah luhurnya akhlaknya Nabi Muhammad. Tergugahlah hati Daksur, terketuklah hati Daksur, langsung Daksur ingin memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung Daksur mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah kisah suatu contoh keluhuran budi akhlak Rasulullah, kemuliaan perilaku Rasulullah menjadi contoh, menjadi pedoman, menjadi daya tarik bagi masyarakat banyak. Seandainya engkau wahai Muhammad orang yang pemarah, orang yang pagabo, urang nan bahasa yang buruk parangai, la anfadu min hawalik, kata Allah. Maka lagi lah orang banyak di engkau. Kalau engkau pamarah, engkau panganyi, engkau pagabo, orang banyak akan lagi daripada engkau wahai Muhammad. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadi itulah kita umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu li utamima maqarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah, ke bumi ini untuk memperbaiki budi akhlak manusia. Nabi Muhammad sebagai contoh, Nabi Muhammad sebagai pedoman, pedoman dalam hidup awak dipakai dalam kehidupan awak hari. Mudah-mudahan kita dapat syafaat dari Rasulullah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja, salah dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Tuanku Sudirman yang telah memberikan tausiah di hadapan kita bersama. Insya Allah mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bisa kita manfaatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan berakhirnya tausiah tadi maka berakhirlah acara kita, karena acara kita telah berakhir. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin